Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudaraku berada, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, melimpah dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapat kekuatan baru. Bahkan dikatakan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu, mereka akan terus berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa? Karena ditopang dengan kekuatan Tuhan. Ada kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Nah, berbicara tentang yang namanya kuasa Tuhan, saudara, tentunya kita ingin bahwa kuasa Tuhan itu bukan hanya konseptual, tapi satu realita. Seperti satu benda itu dapat dibuktikan. Artinya kita betul-betul mengalami yang namanya kuasa Tuhan itu. Bukan hanya mengerti, bukan hanya kita bisa mengatakan Tuhan itu besar, maha besar, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu sanggup. Tapi memang kita mengalami yang namanya kedahsyatan, kesanggupan dan kemahabesaran Tuhan itu. Saudara, banyak orang mengatakan bahwa kalau bumi masih berputar, matahari masih terbit dari sebelah barat, kita bangun pagi hari dan kita melihat hari yang baru, itu salah satu bukti kasih Tuhan, itu keajaiban Tuhan. Ya betul, tapi secara umum. Artinya orang yang tidak percaya pun juga mereka mengalami yang namanya bangun pagi hari, mereka melihat matahari terbit dari timur, dan matahari pun terbit dari timur bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua orang. Alam berfungsi sebagaimana mestinya, memang menunjukkan kuasa Tuhan, tapi itu bukan hanya untuk orang percaya. Bahkan untuk orang ateis pun alam juga berputar sebagaimana mestinya. Namun demikian sudah dikasih Tuhan bahwa pertolongan Tuhan dengan kuasanya yang ajaib, kuasanya yang besar, itu yang harus kita alami sebagai orang pilihannya, sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya. Tuhan inginkan kita di akhir zaman ini akan seperti Raja Wali yang naik terbang, bukan Raja Wali yang tertidur, bukan Raja Wali yang tertukar dengan ayam. Saudara, memang pada dasarnya kita ini lemah, tapi ketika kita ditopang dengan kuasa Tuhan, maka kita akan menjadi kuat. Nah, itu juga yang terjadi dalam kehidupan sejarah orang Israel, bangsa yang Tuhan pilih. Kekuatan Tuhan itu yang menopang mereka sehingga mereka dapat keluar dari perbudakan Mesir. Kalau kita hitung secara matematis, mungkin saudara, tanpa campur tangan Tuhan tidak mungkin orang Israel bisa keluar dari perbudakan Mesir. Tapi bukan itu saja, dalam perjalanan di padang gurun selama bertahun-tahun mereka bisa eksis, dan mereka bahkan dikatakan pakaian yang mereka pakai dan kasut yang mereka pakai tidak menjadi rusak. Itu juga kalau tanpa campur tangan Tuhan tidak mungkin. Sebab di padang gurun mereka tidak bisa bercocok tanam, mereka tapi dapat makan, mereka memperoleh sesuatu yang terbaik. Dan kalau mereka memiliki tanah perjanjian, itu juga semua adalah campur tangan Tuhan. Dan saya percaya kita orang percaya di akhir zaman ini dapat mengalami apa yang Tuhan lakukan kepada orang Israel pada zaman dahulu, sehingga apa yang Tuhan janjikan dapat terjadi dalam hidup kita. Saya ajak untuk kita membuka dan membaca satu ayat di dalam kitab Ulangan 3 ayat 24. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, silahkan saudara menyimak. Ulangan 3 ayat 24, firman Tuhan mengatakan demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, di sini Musa berkata Tuhan telah mulai memperlihatkan kebesarannya. Ini adalah satu perkataan pengajaran Musa bagi orang Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Kalau kita menyimak sejarah orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir, maka yang diizinkan masuk ke tanah perjanjian dari generasi yang keluar dari Mesir yang usia 20 tahun ke atas itu hanya Musa dan Kaleb. Sedangkan selebihnya mereka sudah Tuhan hukum, mereka mati di padang gurun sebagaimana apa yang mereka katakan. Nah, mereka berkata, mengapa Engkau membawa kami ke padang gurun untuk mati di sini? Padahal Tuhan sebenarnya membawa mereka hendak masuk ke tanah perjanjian.
menjelang mereka masuk tanah perjanjian, ketika Tuhan suruh untuk mengintai, untuk membuktikan betapa tanah perjanjian itu tanah yang sangat subur, tanah yang sangat baik, berlimpah susu dan madu. Tuhan sebenarnya memberikan kepada mereka kesempatan untuk membuktikan dan mencicipi. Tapi yang terjadi justru malah mereka bersungut-sungut. Mereka mengatakan kita tidak akan bisa masuk. Hanya Yosua dan Kaleb yang berkata kita akan masuk. Dan akhirnya sudah dikasih Tuhan ke 10 orang dengan generasi yang lain yang usia 20 tahun ke atas pada masa itu akhirnya benar-benar tidak masuk ke tanah perjanjian. Mereka mati di padang gurun. Itu bukan karena Tuhan tidak mampu membawa mereka masuk, karena memang mereka dihukum. Kesalahan mereka lah yang membuat mereka tidak masuk tanah perjanjian. Nah, generasi yang baru ini sebelum mereka masuk tanah perjanjian, Tuhan mengajar melalui Musa. Inilah perkataan pengajaran Musa bagi Israel sebelum mereka memiliki janji yang Tuhan berikan dari nenek moyang mereka. Sudah dikasih Tuhan, kita harus ingat bahwa ketika mereka memasuki tanah perjanjian itu bukan kemudian mereka duduk dan memiliki. Itu bukan seperti orang naik pesawat, naik kemudian duduk di kursi sesuai nomor, kemudian dilayani oleh pramugari, mau minum apa, dan kemudian duduk santai sambil melihat pesawat saudara dari angkasa. Tidak. Tapi ketika mereka untuk masuk dan memiliki tanah perjanjian, mereka harus mengalahkan bangsa-bangsa yang diam di situ. Itu berarti satu peperangan, satu perjuangan yang penuh resiko dan berbahaya. Namun sudah dikasih Tuhan, dalam perjuangan itu ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang mereka. Maka Musa di sini berkata bahwa Tuhan sudah mulai memperlihatkan kebesarannya bagi umatnya. Saya percaya hal ini bagi kita sebagai orang Israel yang sudah orang Israel rohani yang sudah ditebus dengan darah Kristus. Di akhir zaman ini Tuhan juga akan memperlihatkan kebesarannya bagi kita. Zaman memang akan semakin sukar, di akhir zaman ini pun sudah dikatakan bahwa akan datang masa yang sukar. Hari-hari ini hampir semua harga mengalami kenaikan. Harga minyak itu membuat semua harga juga naik. Ada seseorang yang berkata dia membuat jasa. Beberapa waktu yang lalu, saudara, kalau ada kenaikan harga bahan itu dia bilang paling naiknya hanya 2.000. Kalau naik nanti paling berapa lama lagi juga hanya 2.000. Tapi kemarin ketika harga naik itu enggak tanggung-tanggung. Yang biasanya naik hanya 2.000, naiknya itu kemarin 40.000, saudara. Kemudian seorang teman lagi yang lain berkata harga bahan yang harus dia beli kenaikannya itu enggak tanggung-tanggung 90.000. Nah, temannya ini sudah menerima order untuk mengerjakan satu jasa, dan begitu dia beri harga, dia belanja, harganya naiknya enggak tanggung-tanggung, saudara. Namun karena dia sudah deal, akhirnya dia terpaksa tidak mau dia kerjakan apa yang menjadi pesanan dari pihak lain itu. Dan sampai selesai kemudian ditanya, kamu kasih harga berapa? Dia cuma senyum-senyum, harga yang lama. Berarti kamu rugi ya? Iya. Dia bilang kerja bakti gitu. Sambatan gitu. Hari-hari ini saudara bukan hanya harga minyak, harga bahan sembako yang naik, tapi ternyata juga mempengaruhi harga-harga yang lain, barang-barang yang lain. Tapi mari kita percaya bahwa ketika Tuhan memperlihatkan kebesarannya bagi kita, maka kita pun akan memiliki janji Tuhan. Mari kita renungkan makna mulai memperlihatkan kebesaran Tuhan ini. Sudah dikasih Tuhan di sini kata Tuhan Allah. Kata Allah ini kalau di Alkitab terjemahan baru ditulis dengan Allah itu huruf besar semua.
Dan di naskah aslinya memang ditulis dengan kata YHWH atau Yahweh yang seringkali kita dengar. Dan ini sama dengan kata Tuhan, di mana kata Tuhan itu ditulis dengan huruf besar semua. Nah, jadi ini adalah pengenalan diri Allah Israel kepada bangsa Israel yang menyatakan diri dalam nama Yesus yang kita kenal. Nah, satu yang saya mau katakan di sini, saudara, bahwa di sini Tuhan Allah itu Musa katakan telah mulai memperlihatkan kebesarannya. Mulai, kata mulai itu dalam bahasa aslinya halal, itu secara literal adalah seperti gambarannya menuang suatu cairan yang kemudian mengubah semuanya. Nah, mungkin dapat kita gambarkan satu cairan yang menjadi polusi. Begitu cairan itu dituang, maka semua terpengaruh. Saudara, ada satu kasus pencemaran yang begitu merusak di satu teluk, namanya Teluk Minamata. Ada satu pabrik yang membuang limbah cairan merkuri ke sungai, dan sungai itu mengalir ke Teluk Minamata. Dan teluk ini sangat indah dengan banyak ikan-ikan. Begitu cairan ini dituang, saudara, yang terjadi maka cairan merkuri ini akan mengikuti aliran air sampai ke Teluk Minamata. Nah, seiring waktu karena limbah itu dibuang terus-menerus, maka mempengaruhi. Begitu cairan ini masuk ke Teluk Minamata, maka air yang ada di Teluk Minamata ini kemudian terpengaruh. Bukan itu saja, kehidupan yang di dalamnya mulai terpengaruh. Ikan-ikan yang tadinya baik, akhirnya ikan-ikan itu juga mengandung kadar merkuri yang sangat tinggi. Dan ikan itu dijala oleh nelayan-nelayan di Minamata. Mereka menjual tapi juga mengkonsumsi ikan-ikan yang sudah tercemar oleh cairan merkuri tadi. Nah, dan akhirnya begitu ikan yang sudah tercemar merkuri tadi masuk ke dalam tubuh manusia, mulai mempengaruhi, ya, seperti cairan yang mempengaruhi tadi, yang mengubah. Maka ikan yang sudah tercemar oleh kandungan merkuri yang sudah masuk dalam tubuh orang yang mengkonsumsi, itu akhirnya tubuhnya juga terkontaminasi, terpengaruh. Dan yang terjadi kemudian, saudara, banyak orang di situ mengalami sakit. Tapi bukan itu saja, bahwa dampak dari pencemaran itu adalah adanya satu keguguran kandungan yang sangat tinggi. Banyak wanita-wanita di Teluk Minamata mereka yang mengalami keguguran kandungan. Dan yang kedua, kalau anaknya lahir, anaknya ada yang buta, ada yang cacat. Nah, ini kemudian menjadi satu perhatian oleh pemerintah setempat. Begitu dicek, maka diketemukanlah ada cairan merkuri yang sangat tinggi di Teluk Minamata. Begitu ditelusur, ternyata di atas itu ada pabrik yang membuang limbah, dan pabrik itu ditutup, disanksi, dan akhirnya teluk itu untuk sementara waktu harus dibiarkan supaya kembali normal. Nah, saudara, itulah yang namanya mulai. Gambarannya seperti begitu kita menuang sesuatu mulai mengubah. Begitu juga ketika Allah mulai memperlihatkan kebesarannya. Begitu Allah mulai bertindak, maka segala kekuatan kuasa dunia mereka mulai terpengaruh, mereka mulai takut, kalau boleh dikatakan ciut nyalinya. Seperti orang Yeriko, ketika mereka mendengar begitu Allah memperlihatkan kuasanya, maka mulai ketakutan. Mereka terpengaruh melalui Rahab, maka pengintai Israel dapat mengetahui bahwa orang-orang Yeriko sudah tawar hati, ketakutan. Saudara kasih Tuhan, hari ini memang dunia diizinkan dalam masa yang sukar. Inflasi terjadi bukannya di Indonesia, inflasi terjadi di mana-mana, di banyak negara. Tapi sebenarnya kita masih lebih beruntung dibandingkan dengan di Ukraina, saudara. Di Ukraina beberapa waktu yang lalu terjadi kenaikan harga gas. Di awal tahun ini sampai demo bakar-bakar sesuatu. Di Indonesia juga terjadi kenaikan harga gas, sama, harga gas non subsidi semuanya naik.
Harga gas yang 3 kilo pun juga naik. Saat diberitahu, saudara, ternyata kenaikan kalau tidak salah per kilonya per gas itu yang tabung kecil katanya 6.000. Ya. Di Ukraina awal tahun ini sebelum mereka diserang Rusia sudah terjadi demo. Karena apa? Harga gas dinaikkan. Tapi kita masih jauh lebih bersyukur tidak terjadi demonstrasi anarkis seperti di sana. Padahal sama-sama mengalami keadaan bahwa harga gas naik. Ya kalau harga gas naik, harga nanti orang berjualan rumah makan pakai gas, otomatis juga akan penyesuaian. Mungkin misalkan itu dagingnya dikurangi porsinya, atau mungkin porsinya tetap sama tapi harganya dinaikkan. Orang tentunya akan berpikir bagaimana mereka tetap bisa untung. Ya, nanti dibebankan pada customer. Kita mengalami keadaan yang seperti itu, tapi di sana jauh lebih parah. Kenapa? Sudah harga naik tambah perang. Nah, sudah kasih Tuhan, mari kita melihat bahwa ketika Tuhan mulai memperlihatkan kuasanya, maka segala roh dunia itu akan mengalami dampak. Mereka akan takut seperti orang Yeriko. Ketika Tuhan mulai bertindak, maka kita nggak perlu takut. Segala kekuasaan dunia, kekhawatiran dan sebagainya, semua akan dikalahkan. Kenapa? Karena Tuhan mulai memperlihatkan kebesarannya. Kata memperlihatkan di sini ditulis dengan kata ra'ah. Secara literal ra'ah itu melihat. Nah, dalam hubungannya dengan kalimat ini adalah membuat menjadi melihat. Ketika Tuhan memperlihatkan kebesarannya, maka di dunia akan dibuat jadi melihat kebesaran Tuhan itu. Tuhan akan membuat supaya dunia melihat kebesaran Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Itu juga yang terjadi ketika Tuhan membawa umat pilihannya masuk tanah perjanjian. Maka orang Amori, orang Het, orang Gergasi, orang-orang yang ada di situ, mereka ketakutan. Mereka melihat betapa besar Tuhan Allah Israel itu. Sama ketika Tuhan menolong kita, ketika Tuhan menyatakan kuasanya dalam diri kita, Tuhan akan membuat orang dunia melihat betapa besarnya Tuhan bekerja dalam diri kita. Mereka akan dibuat Tuhan melihat kedahsyatan yang Tuhan nyatakan dalam diri kita. Dan itulah yang menjadi momen untuk kita bisa memberitakan kabar kebenaran. Bahwa Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti karena mereka melihat kita mengalami yang namanya pertolongan Tuhan di masa-masa yang menyesakan seperti ini. Karena mereka melihat apa? Melihat kebesaran Tuhan. Mereka akan membuktikan kebesaran Tuhan itu dinyatakan, melihat sebagai bukti, saudara. Kata kebesaran dalam bahasa aslinya gadol, dari kata gadal itu mempunyai arti membuat menjadi besar. Kata membuat menjadi besar itu berarti satu proses. Berarti semakin terus kita bersandar pada Tuhan, semakin terus kita menantikan kebesaran Tuhan, maka kebesaran Tuhan itu akan semakin nyata dalam hidup kita. Jadi boleh kita katakan itu adalah proses pertumbuhan rohani seseorang. Tuhan memang sudah besar dari semula dan akan tetap besar sampai kapanpun. Sebelum kita lahir Tuhan sudah besar, Dia Allah yang maha besar. Tapi untuk memperlihatkan kebesarannya dalam diri kita, itu satu proses kehidupan. Semakin kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, semakin terus kita menanti-nantikan Tuhan, maka kebesaran Tuhan itu juga akan semakin nyata dalam hidup kita. Nah, cuman seringkali banyak orang inginnya instan. Mereka berdoa ingin mengalami kebesaran kuasa Tuhan. Hari ini berdoa pengennya nanti mengalami atau besok. Padahal sebenarnya Tuhan memperlihatkan kuasanya ini berbicara tentang yang namanya proses kehidupan. Waktu yang terus kita gunakan untuk bersama dengan Tuhan. Waktu yang terus kita gunakan untuk terus menanti-nantikan Tuhan. Sehingga kebesarannya itu akan nyata. Tuhan sendiri yang membuat kita menjadi besar.
Kalau membuat kan berarti itu satu proses, seperti orang membuat bangunan. Pertama dia akan bikin pondasi, kemudian dia akan pasang-pasang yang namanya selupnya, kolong-kolongnya, kemudian bangun tembok. Setelah tembok berdiri, maka dipasanglah yang namanya kayu-kayu sebagai tempat untuk meletakkan genting, dan kemudian mulai dipasang plafon-plafonnya, dicat. Itu proses, tidak sekali jadi. Nah, banyak orang ikut Tuhan pengennya instan. Walaupun saya percaya Tuhan bisa membuat sesuatu sekali jadi, tapi ketika Tuhan mau membuat menjadi besar, itu bicara proses satu kehidupan. Nah, semakin kita terus menanti-nantikan Tuhan, berdiam diri di hadapannya, maka Tuhan akan membuat menjadi besar. Gadal juga punya arti mempunyai kuasa penuh atau penuh kuasa. Ketika Tuhan menyatakan kebesarannya dalam hidup kita, maka kita akan dibuat Tuhan menjadi penuh kuasa. Artinya ada kuasa Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang dinyatakan, dibuktikan di dalam hidup kita, mengalir dalam hidup kita. Kekuatan Tuhan yang dahsyat itu akan dialirkan dalam hidup kita. Saudara, kalau kekuatan Tuhan yang dialirkan dalam hidup kita, maka yang nampak adalah kekuatan Tuhan, kekuatan yang luar biasa. Satu gambaran misalkan dalam konteks orang kerasukan legion. Kita tidak tahu siapa namanya aslinya orang ini, cuman ketika ditanya Tuhan Yesus, siapa namamu, dikatakan legion karena kami banyak. Akhirnya kemudian ya kita kenal kisah ini, orang yang kerasukan itu namanya legion. Tapi apakah benar dia bernama legion, kita kan tidak tahu. Sebab ketika ditanya, yang berkata kan roh jahat. Dikatakan sebab kami banyak. Sudah di situ dikatakan sebelum Tuhan Yesus datang mengusir roh jahat yang mendiami legion itu, orang ini ada di pekuburan, dia memukul-mukul badannya dengan batu, beberapa kali dia ini dirantai, tapi Alkitab menulis bahwa rantai itu diputuskan seperti jerami kering. Jadi ada kekuatan yang luar biasa. Pada dasarnya apakah orang ini kuat? Tentunya tidak. Buktinya setelah orang ini dipulihkan, setannya pergi, dia nggak bisa lagi memutuskan rantai-rantai, dia normal kembali. Nah, kekuatan itu dari mana? Karena ada roh jahat yang ada di dalamnya. Jadi kalau boleh dikata kekuatan yang luar biasa dalam konteks karena kerasukan diairkan oleh siapa? Oleh sekelompok banyak setan yang ada dalam diri orang itu, sehingga memanifestasikan dirinya menjadi orang yang sangat kuat. Kalau dikatakan kita ini, saudara, dikatakan mempunyai kuasa penuh ketika Tuhan membesarkan, menyatakan kebesarannya, maka kekuatan penuh itu dialirkan dalam diri kita seperti legion ini. Kekuatan roh jahat yang ada di dalam dirinya dialirkan dalam orang ini, si legion ini, sehingga dia punya kekuatan yang luar biasa. Dia dirantai, rantainya diputuskan. Dia memukul tubuhnya dengan batu tapi enggak pernah sakit. Kenapa? Karena semua ditopang oleh roh jahat di dalamnya. Nah, begitu juga dalam konteks ketika Tuhan mengalirkan kekuatannya kepada kita. Kita ditopang dalam kekuatan Tuhan sehingga di akhir zaman yang orang katakan penuh dengan masa sukar, kita akan tetap kuat. Bahkan dikatakan kita akan seperti Raja Wali yang naik terbang mengatasi badai. Maka zaman memang ini zaman yang sukar, tapi Tuhan akan memperlihatkan kebesarannya dalam hidup kita. Tuhan akan membuat kita kuat. Tuhan akan memperlihatkan bahwa kebesaran itu ada di dalam diri kita. Karena apa? Karena Tuhan memang ada dalam diri kita. Nah, kemudian Musa juga mengatakan bahwa perbuatan Allah itu perkasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah dapat melakukan perbuatan perkasa. Dikatakan tidak seperti Allah-Allah lain di dunia ini. Kata melakukan di sini ditulis dengan kata asah, dan ini muncul dalam kisah penciptaan manusia. Di situ ditulis maka Allah menjadikan manusia. Ketika itulah Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah, dijadikannya mereka. Kata menjadikan di sini ditulis dengan kata asah. Saudara, asah adalah satu perbuatan dalam menjadikan sesuatu
di mana bukan sekedar benda itu jadi. Ya. Tapi asa adalah satu kreasi sebagai mahakarya di mana semua isi hati pencipta itu dituangkan. Maka seringkali kata asa ini konteksnya adalah satu bentuk penggambaran seperti karya seni. Nah, misalkan seorang pelukis atau seorang pemahat ketika dia menuangkan yang namanya imajinasinya dalam satu karyanya. Seorang pelukis misalkan dia tuangkan imajinasinya yang ada dalam otaknya dalam satu lukisan. Dari situ orang bisa tahu, oh yang diimajinasikan tadi seperti ini rupanya. Satu gambar yang nampak, entah itu bicara tentang gambar orang, pemandangan, atau mungkin gambar-gambar yang abstrak juga bisa. Jadi bukan hanya membuat sesuatu barang, tapi satu benda yang muncul sebagai mahakarya itu adalah hasil tuangan hati. Kalau boleh dikatakan tuangan jiwa orang itu. Saudara, orang membuat mobil, tapi itu bukan tuangan hati dari si pencipta. Dia hanya rancang kemudian dengan komputer dan kemudian dengan robot yang ada dicipta jadilah. Nah, itu berbeda dengan karya seni ketika saudara seorang pelukis, dia melukis, dia tuangkan. Sehingga setiap kali lukisan itu sebenarnya punya makna. Menggambarkan sesuatu. Ada yang misalkan menggambarkan tentang pemandangan atau mungkin lukisan tentang kritik sosial. Nah, beberapa waktu yang lalu anak saya mengikuti lomba lukis mural dan kemudian gambarnya itu orang berteriak tapi ditutup mulutnya. Mau menuangkan apa? Kebebasan berpendapat yang dikekang misalkan seperti itu. Dan masih banyak lagi orang menuangkan imajinasinya dalam satu karya seni. Dan itu bukan sekedar orang membuat karya seni, tapi tuangan hati dari si pencipta. Nah, kalau kita ini adalah asa, kita dijadikan Tuhan segambar serupa dengan Dia, maka kita ini adalah tuangan isi hati Allah yang penuh kasih dan ajaib. Mari kita menyadari dalam masa yang sukar ini, saudara, kita ini adalah tuangan kasih Allah, tuangan keajaiban Allah. Artinya kasih Allah akan dituangkan dalam hidup kita, keajaiban Allah akan dituangkan dalam hidup kita, sehingga kita tidak perlu khawatir. Zaman memang harus susah, itu seperti Alkitab katakan. Tapi bagi orang yang percaya, kasih dan keajaibannya akan dituangkan dalam perbuatan Tuhan yang perkasa. Kata perbuatan ditulis dengan kata ma'aseh, yaitu berbuat untuk menciptakan sesuatu. Konteksnya saudara, dari apa yang ada maka dibuatlah sesuatu yang baru yang diperlukan. Seperti manusia. Manusia itu adalah tuangan kasih Allah, hasil perbuatan Allah dari sesuatu yang ada, bukan dari sesuatu yang tadinya tidak ada. Kalau terang misalkan Allah berkata jadilah terang karena dulunya enggak ada terang. Hendaklah bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tadinya enggak ada. Tapi berbeda dengan manusia. Ketika manusia dijadikan Tuhan, maka Tuhan mengambil sesuatu yang sudah ada, yaitu debu tanah. Allah membentuk menjadi manusia. Kalau boleh gambaran seperti patung, dituang oleh Allah dan kemudian dibangun Allah menjadi seorang manusia, dihembuskan nafas hidup. Jadi di sini konteksnya adalah membuat sesuatu dari sesuatu yang sudah ada untuk memenuhi satu keperluan. Saudara, kalau dalam industri mungkin bisa digambarkan satu produksi dari barang setengah jadi menjadi barang jadi. Ada pabrik yang membuat benang, kemudian dibuatlah menjadi kain. Tapi kain itu kemudian oleh pabrik yang lain
dibuatlah kemudian menjadi baju. Dari kain barang setengah jadi, maka muncullah baju yang kita pakai. Nah, seperti itulah kita. Dari sesuatu yang sudah ada, maka kita dibangun menjadi seperti ini. Dari tanah, dan kemudian Tuhan membentuk menjadi kita. Saudara, ketika Tuhan melakukan perbuatannya yang perkasa dalam menolong kita, maka artinya Tuhan itu akan mampu memaksimalkan apa yang ada pada kita, baik potensi, kemampuan, talenta, dan apa yang ada pada kita itu akan dimaksimalkan. Nah, semua itu kalau boleh saya katakan Tuhan optimalkan untuk melakukan perbuatan-perbuatannya yang perkasa. Jadi sesuatu yang sudah ada itu yang kemudian dipakai Tuhan. Tuhan tidak mencari yang tidak ada, tapi yang ada. Nah, sebagai contoh misalkan saudara, ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang, nah, Tuhan cuma berkata berapa roti yang ada padamu. Apakah Tuhan tidak bisa membuat misalkan dari tidak ada roti, tahu-tahu orang-orang itu punya roti di bakulnya? Bisa, saya percaya sangat bisa. Dari yang tidak ada menjadi ada, sangat bisa. Atau misalkan Tuhan berkata kepada orang-orang di situ, ambillah batu di sekitarmu secukupnya, dan kemudian Tuhan berkata batu itu jadi roti. Apakah Tuhan tidak bisa? Saya percaya bisa. Tapi hari itu Tuhan berkata berapa roti yang ada. Kemudian singkat cerita mereka mengatakan di sini ada 5 roti dan 2 ikan. Apa artinya untuk semua orang ini? Nah, dari 5 roti 2 ikan inilah yang Tuhan optimalkan untuk menyatakan kebesarannya, sehingga 5.000 orang laki-laki belum termasuk wanita dan anak-anak bisa makan kenyang, bahkan sisa 12 keranjang. Nah, inilah gambaran Ma'aseh melakukan sesuatu yang besar dari sesuatu yang sudah ada, dan yang ada itu dimaksimalkan oleh Tuhan. Juga mungkin kisah di Perjanjian Lama, minyak dalam buli-buli. Ketika ada janda seorang nabi yang berkata kepada abdi Allah bahwa penagih hutang datang dan mereka akan mengambil anaknya menjadi budak, maka abdi Allah ini berkata, apa yang masih kamu punya? Dia tidak berkata tonggomu duwe apa pinjaman, enggak. Dia berkata apa yang masih kamu punya. Dia bilang enggak punya apa-apa kecuali minyak di buli-buli, berarti kecil sekali. Dan di situ abdi Allah berkata, maka sekarang kamu pergi mintalah bejana-bejana yang banyak, jangan terlalu sedikit. Artinya ya sebanyak-banyaknya. Mungkin orang berkata, wah ini kok minta bejana, pinjam bejana, dikelompoknya banyak sekali. Orang mungkin berkata, wah ini mungkin karena anaknya mau diambil sebagai jaminan hutang, dia jadi gila dan sebagainya. Mungkin seperti itu mungkin. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ketika mereka sudah mengumpulkan bejana yang sangat banyak, mereka masuk sebagaimana perintah abdi Allah, ditutup pintunya, dituang dalam bejana-bejana tadi, dalam tempayan-tempayan tadi, dan yang terjadi kemudian minyak itu terus mengalir sampai semua bejana penuh. Sampai anaknya berkata, sudah enggak ada bejana lagi, baru berhenti. Abdi Allah menolong, dalam ini Tuhan tentunya menolong dengan apa yang ada pada saat itu, yaitu apa? Minyak dalam buli-buli. Minyak yang sedikit itu dimaksimalkan oleh Tuhan untuk menyatakan kebesarannya. Saudara kasih Tuhan, dalam perkara-perkara yang luar biasa tadi, kita lihat Allah tidak mencari apa yang tidak ada. Tapi apa yang ada itu yang dimaksimalkan untuk menolong umatnya. Nah, artinya hari ini mungkin kita sedang merasa mungkin berat, kita tidak mampu, kita tidak punya apa-apa, kita lelah dan sebagainya. Tapi mari kita percaya bahwa apa yang ada dalam diri kita serahkan pada Tuhan, baik bakat, kemampuan, talenta, apapun yang masih ada, itu dapat dimaksimalkan Tuhan untuk menolong kita. Cuman masalahnya banyak orang melihat apa yang dipunya orang lain bukan apa yang ia punya. Padahal ketika Tuhan mau menolong,
Tuhan bisa pakai apa yang kita punya. Walaupun mungkin kita berpikir apa mungkin. Secara matematis minyak satu buli-buli nggak akan bisa untuk mengisi tempayan. Tapi toh juga terjadi. Secara matematis 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang juga nggak mungkin, tapi toh juga bisa. Nah, kadang-kala kita sendiri yang membatasi kuasa Tuhan. Bahwa ketika Tuhan memberikan pada kita sesuatu baik bakat, talenta, kemampuan, itu mesti ada gunanya, mesti ada maksudnya. Dan itu yang Tuhan pakai untuk memaksimalkan kita. Supaya terjadi perkara-perkara yang perkasa, hal yang besar. Kata perkasa di sini ditulis dengan kata geborah dari kata jibor yang punya arti kuat atau mampu. Berarti Tuhan akan menunjukkan kemampuannya yang tanpa batas untuk menolong kita. Kekuatan Tuhan yang begitu perkasa yang dahsyat akan dinyatakan dalam pekerjaan kita. Sering dikasih Tuhan, sekalipun dunia dalam masa sukar, mari kita lihat keperkasaan Tuhan. Apa yang masih ada pada kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memakainya untuk menyatakan kebesarannya dalam hidup kita. Maka mari kita terus menanti-nantikan Tuhan. Maka kekuatannya yang perkasa akan dinyatakan dalam hidup kita. Nah, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.